Halo semua people bumi yang budiman dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Sudah sekian lama admin Tanfan tidak bertemu dengan antum-antum sekalian. Pada video kali ini, admin Tanfan akan membahas sebuah film survival klasik, di mana film ini sendiri berdasarkan pengalaman asli dari seorang penulis dan pecinta lingkungan asal Kanada, yaitu Farley Mowat. Dan film ini berjudul Never Cry Wolf, yang dirilis pada tahun 1983. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ahli biologi yang polos bernama Tyler yang sedang dalam perjalanan menuju tundra Arktik. Saat itu, dirinya diantar oleh seorang pilot yang humoris bernama Rosie. Tujuan Tyler yang datang ke tundra itu adalah ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian sekaligus disuruh untuk mempelajarinya. Mengapa populasi karibu di kawasan itu menurun, dan mereka meyakini bahwa itu disebabkan oleh serangan kawanan serigala. Di antara perintahnya, Tyler juga diharuskan membunuh seekor serigala dan memeriksa isi perutnya untuk memastikan dugaan mereka. Dalam perjalanan, tiba-tiba pesawat Bob Brock Rosie mengalami masalah. Lantas, Rosie yang sableng pun memperbaikinya, membuat Tyler yang melihatnya merasa ngeri. Setelah selesai memperbaikinya, Rosie mendapati bahwa pesawat mereka hendak menabrak tebing karena tertutup kabut. Namun dengan kelihayan yang dimilikinya, Rosie berhasil menghindari kecelakaan itu. Sesampainya di tempat tujuan, Rosie langsung melemparkan barang-barang dan juga persediaan makanan milik Tyler. Setelah itu dirinya menanyakan apakah Tyler mempunyai pesan terakhir untuk disampaikan kepada dunia. Disebabkan di tempat ini sangat jarang sekali orang yang mampu bertahan hidup lama. Mendengar hal itu, Tyler tidak menjawab dan meminta agar sesekali Rosie datang ke sana untuk menemaninya ngopi dan merokok. Sesudah itu Rosie pun pergi meninggalkannya sendirian, membuat Tyler yang melihatnya sangat was-was. Selepas itu, mereka kebingungan tidak mengetahui apa yang dilakukannya dengan seorang diri. Namun setelah menghisap rokoknya, Tyler pun akhirnya mengumpulkan barang-barangnya. Akan tetapi, dirinya tidak pergi menuju tempat yang aman, melainkan malah menyalakan radio. Dan tanpa disangka, tiba-tiba saat itu kawanan serigala datang. Tentunya, hal tersebut membuat Tyler yang tidak perkasa merasa ketakutan dan langsung bersembunyi di balik kano yang dibawanya. Beruntungnya dalam keadaan bahaya semacam itu, seorang kakek-kakek suku Inuit bernama Otek yang kebetulan lewat ke sana menyelamatkannya. Kemudian mengajaknya pergi dari tempat yang mematikan itu. Setelah Utik pergi, Tyler yang merasa kedinginan pun mengejarnya. Akan tetapi karena Utik menggunakan kereta luncur, Tyler pun tidak berhasil mengejarnya, hingga akhirnya dirinya jatuh tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Utik yang merasa kasihan pun kembali dan menaikkan Tyler ke kereta luncurnya. Lalu ia membawanya ke tempat berlindung dan juga membawakan semua barang-barangnya tanpa sepengetahuan dari Tyler. Setelah semuanya selesai, pria tua yang baik itu pun memberitahukan kepada Tyler bahwa dirinya bernama Utik. Paginya, selepas terbangun, ia menemukan semua barang perlengkapannya sudah ada di sana. Dan ketika dirinya hendak mengucapkan terima kasih, pria tua yang sangat baik hati itu sudah tidak ada. Setelah keadaannya benar-benar membaik, Tyler pun melakukan perjalanan untuk memulai pekerjaannya. Namun, sialnya di perjalanan, lapisan es yang dipijaknya retak hingga ia pun terjatuh. Beruntungnya saat itu dirinya berhasil kembali naik ke atas. Ketika musim salju mulai berlalu, akhirnya Tyler berhasil menemukan tempat yang cocok. Akhirnya Tyler berhasil menemukan tempat yang cocok untuk menjalankan pekerjaannya. Terlihat saat itu dirinya sedang duduk santai sambil menghisap rokok dan juga meminum kopi. Dan kini dirinya mulai terbiasa berada di sana sendirian. Suatu hari, tak kalah hendak kencing, Tyler menemukan ada seekor serigala jantan. Melihat hal itu, dirinya pun mengurungkan niatnya untuk kencing, kemudian mengejar kemana serigala itu pergi. Setibanya di suatu tempat, Tyler menemukan serigala itu masuk ke dalam gua, dan dirinya menamai serigala jantan itu dengan panggilan George. Setelah mengetahui bahwa George tinggal di sana,
Tyler pun memutuskan pindah ke dekat tempat tinggal si George dengan tujuan agar dirinya mudah memperhatikannya. Sesudah memperhatikannya beberapa hari itu, Tyler menemukan George tidak pergi kemana-mana, melainkan hanya berkeliaran di sekitar tempat tinggalnya. Dan hari itu, dirinya menemukan ada serigala betina di sana, yang ternyata itu adalah istri si George. Tyler menamai serigala betina itu dengan panggilan Angelina. Selain itu, kini Tyler juga mengetahui bahwa rupanya si George ini memiliki 3 anak. Selepas beberapa bulan tinggal di sana, Tyler belum juga menemukan bukti bahwa serigala lah yang menyebabkan populasi karibu di sana menurun. Sementara kini persediaan makanannya sudah menipis. Tentunya hal itu membuat Tyler sedikit frustasi. Di sisi lain, dirinya juga merasa bingung karena sampai sekarang dirinya belum juga melihat apa yang dimakan oleh serigala-serigala itu. Karena memang di tempat ini tidak begitu subur. Akan tetapi, kenapa mereka terlihat begitu sehat? Lantas, apa yang dimakan mereka selama ini? Dan beberapa hari setelah itu, pertanyaan Tyler pun terjawab, yang mana dirinya melihat Angelina memakan tikus. Rupanya, selama ini mereka bisa hidup itu karena memakan sebuah tikus. Seekor gak sih? Ya, seekor tikus. Dan ketika Tyler sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba banyak sekali tikus yang masuk ke dalam tendanya. Tentunya hal tersebut membuat Tyler sangat emosi, sampai dirinya ngereok-reok seperti orang yang tidak waras. Karena sekarang persediaan makanannya yang sudah menipis, akhirnya Tyler pun menangkap tikus itu sebanyak-banyaknya, kemudian memasak dan memakannya dengan sangat lahap. Sebab serigala saja bisa hidup hanya dengan seekor tikus. Sejak saat itu, setiap harinya Tyler terus memakan tikus, dan itu sungguh menjijikkan. Suatu ketika, Tyler melamun dan merasa benci dengan pekerjaannya yang selalu ditugaskan ke tempat yang jauh. Sehingga sangat sedikit bagiannya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terdekatnya. Namun, setelah dipikir lagi, akhirnya Tyler sadar bahwa semua yang sedang dijalaninya sekarang ini sudah merupakan takdir dari Sang Pencipta yang harus diterima dengan ikhlas. Besokan harinya, Tyler kedatangan tamu, seorang pria suku Inuit bernama Mike, yang ternyata Mike adalah anaknya Utik. Dan Utik sengaja membawa Mike sebagai penerjemahnya, disebabkan anaknya ini bisa bahasa Inggris, yang mana Tyler pun mengungkapkan kepada mereka bahwa dirinya sangat merasa senang atas kedatangan mereka berdua, karena sudah lama dirinya sendirian. Kemudian, Mike pun menawarinya makan daging ikan mentah. Akan tetapi Tyler menolaknya dikarenakan dirinya lebih suka memakan tikus dibandingkan makan ikan. Lalu Utik pun menanyakan melalui Mike apa yang sedang dilakukan Tyler di tempat yang mematikan ini. Tyler menjawab bahwa dirinya sedang melakukan penelitian untuk mencari tahu apa penyebab karibu di wilayah tersebut populasinya menurun. Mengetahui hal itu, Utik pun mendukungnya dan mereka memutuskan tinggal di sana selama beberapa waktu untuk menemani Tyler agar tidak kesepian. Ketika sedang duduk santai, Tyler menanyakan kepada Mike kenapa serigala suka melolong. Mike mengungkapkan bahwa serigala melolong itu karena kesepian, atau bisa juga dia sedang memanggil teman-temannya. Dan Mike juga memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang pemburu serigala untuk dijual kulitnya, guna menafkahi anak beserta istrinya. Kemudian, Tyler pun menanyakan apakah Mike akan membunuh kedua serigala itu, yakni si Angelina dan si George. Mike mengatakan iya, dirinya ingin membunuhnya, disebabkan sangat membutuhkan uang. Mendengar hal itu, Tyler pun tersenyum karena disangkanya Mike bercanda. Saat musim gugur semakin dekat, Tyler mengetahui dari Utik bahwa karibu akan berimigrasi ke selatan, di mana hal itu adalah kesempatan yang bagus bagi Tyler untuk mempelajari konsep, sehingga dirinya akan memiliki catatan untuk disampaikan kepada atasannya sepulangnya nanti. Dan kala itu, Utik pun mengajak Tyler pergi ke tempat karibu itu berada dengan menghabiskan waktu perjalanan selama 3 hari. Setibanya di sana, mereka pun beristirahat, di mana keesokan harinya karibu itu pun muncul seperti yang dikatakan oleh Utik. Bahkan mereka lewat ke samping Tyler yang kala itu sedang berjemur, tidak mengenakan pakaian. Dan di sana, Tyler juga melihat ada kawanan serigala yang berusaha menangkap salah satu karibu itu untuk dimakan. Akan tetapi, usaha mereka tidak berhasil karena karibu-karibu itu sangat lincah. Melihat tidak ada orang yang melihat saat itu dengan tidak mengenakan pakaian, Tyler membantu mengerahkan karibu yang terpisah menuju kawanannya.
Namun sialnya di sana ada salah satu karibu yang berhasil ditangkap oleh serigala itu. Serigala itu memakan karibu itu dan Tyler pun menghampiri kawanan serigala itu dan mengambil tulang karibu. Setelah diperiksa, dirinya menemukan bahwa karibu yang berhasil ditangkap oleh serigala itu ternyata sakit. Di mana hal tersebut menandakan bahwa selama ini populasi karibu berkurang itu bukan karena dimakan oleh serigala, melainkan karena penyakit. Sebab terbukti bahwa serigala hanya mampu menangkap karibu yang sakit. Mengetahui jawaban yang dicarinya selama ini, Tyler pun memakai kemejanya dan berniat pulang ke campnya. Namun, tanpa disangka Utik memutuskan pulang duluan, membuat Tyler harus pulang sendirian. Tiba-tiba, saat dirinya mendengar seperti ada suara orang yang mengobrol, ketika dilihat Tyler masih hidup, Rosie pun sangat merasa senang dan mencandainya. Kemudian dirinya mengajak Tyler untuk bergabung minum tuak bersama mereka. Sesudah kenyang makan, teman Rosie pun menaikkan semua barang-barang dan juga kulit hewan hasil buruannya. Melihat itu, Tyler menyangka bahwa kulit tersebut adalah kulit George dan Angelina. Sehingga ketika Rosie menawarkan untuk mengantarkannya pulang ke kamp penelitiannya, Tyler menolak. Mendengar hal itu, Rosie pun tidak memaksa. Akan tetapi dirinya berjanji setelah nanti Tyler sampai di campnya, dirinya akan datang untuk menjemputnya. Dengan penuh penasaran, lantas kala itu Tyler pun bergegas pulang untuk melihat keadaan George dan Angelina. Selepas melakukan perjalanan selama 3 hari, akhirnya Tyler pun sampai di tempat penelitiannya. Kemudian dirinya pun langsung bergegas masuk ke gua tempat tinggal George. Di sini dirinya merasa kecewa tak kala tidak ada George dan Angelina. Yang ada hanya tinggal anak-anaknya saja. Melihat kenyataan itu, kecurigaan Tyler kepada Rosie pun semakin besar. Kebetulan tak lama setelah itu, Rosie datang untuk menjemputnya. Akan tetapi Tyler yang masih emosi malah mengusirnya dan melemparinya dengan batu. Bahkan dirinya tidak segan-segan menembaki pesawat Rosie karena disangkanya Rosie lah yang telah membunuh George dan Angelina. Melihat kelakuan Tyler, Rosie yang sudah jauh-jauh datang pun terpaksa pergi meninggalkannya. Usai Rosie pergi, Tyler pun pulang menuju campnya. Dan di sini dirinya merasa terkejut ketika menemui Mike ada di dalam campnya. Karena penasaran, lantas dirinya pun menanyakan kenapa Mike bisa di campnya. Dengan gugup, Mike menjawab bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju utara untuk berburu. Melihat Mike gugup, Tyler pun merasa curiga bahwa Mike lah yang telah membunuh kedua serigala itu, bukan Rosie. Sebelum pergi jauh, Mike pun tersenyum ke arahnya sebagai isyarat bahwa memang dirinya sudah membunuh George dan Angelina. Tentunya kenyataan itu membuat Tyler merasa kesal karena dirinya sudah salah sangka kepada si Rosie. Beberapa hari kemudian, hujan pertama mulai turun. Tyler memanggil para serigala menggunakan basuhnya, membuat serigala lain dari kawasan George dan Angelina datang. Sehingga kini anak-anak Angelina ada yang merawatnya. Dan tanpa disangka, saat itu Utik datang. Kemudian mereka pun melakukan perjalanan jauh melintasi tundra ke selatan. Lalu beristirahat di suatu tempat dan menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan. Setelah lama menghabiskan waktu bersama dengan Utik menjelajahi tundra, Tyler pun pulang. Dan di akhir cerita terungkap bahwa Tyler sudah tinggal di tundra itu selama 2 tahun. Yang mana sampai mati pun dirinya tidak akan pernah melupakan Utik karena Utik sangat baik. Sudah menyelamatkan nyawanya dan juga sudah membantu pekerjaannya. Ending yang sangat mengharukan dan film pun selesai. Jadi gimana menurut kalian untuk alur cerita film kali ini? Film survival klasik ini memang sangat seru sih. Tapi ya si Tyler juga agak apa ya? Dia nuduh-nuduh Rosie. Kalau saya jadi Rosie sih emang mending pulang sih, tinggalin si Tyler ini. Masa udah jauh-jauh jemput si Tyler untuk dibalikin gitu, tapi ujung-ujungnya malah disalahin, kan tai. Oke, gimana menurut kalian untuk alur cerita film kali ini? Subscribe jika kalian suka. Saya Admin Tanfan, pamit undur diri dan terima kasih.